Meneruskan pengajian kita Fathur Rabbani wal Faidur Rahmani li Sayyidi Syekhi Abdul Qadir Jailani rahimahullahu ta'ala. Adama naqa bi barakati ulumihi fid dharain amin. Ayu syai'in yanfa'uka asy-syahadatani. Idza qulta la ilaha illallah faqad idda'aita. Yuqalu ayyuhal qailu alaka bayyinatun mal bayyinah. Saat kita bilang, kita ucapkan la ilaha illallah, berarti kita telah mengakui bahwa tidak ada yang paling berhak disembah kecuali Allah. Tidak ada Tuhan kecuali Allah. Berarti kita sudah mengakui itu. Dan kita semuanya alhamdulillah sudah mengakui bahwa tidak ada al-ma'bud bihaqqin yang disembah sebenar-benarnya kecuali Allah. Yuqalu ayyuhal qail, maka ada satu pertanyaan buat yang mengucapkan, buat kita semuanya. Apakah kita punya bukti tentang kebenaran ucapan kita itu, bahwa tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah? Apa buktinya? Wa mal bayyinah, kata Sayyidi Syekh Abdul Qadir Jailani, apa sekarang buktinya? Buktinya imtisalul amri wa intihau anin nahyi wa sabru alal afati wa taslimu ilal qadari. Hadhihi bayyinatu hadhihi da'wah. Apa buktinya? Kalau omongan kita ini, ucapan kita la ilaha illallah itu benar, apa buktinya? Buktinya adalah melaksanakan seluruh perintah, menjauhkan seluruh larangan. Laksanain perintah sesuai kemampuan kita, menjauhkan seluruh larangan, wasabru alal afat, sabar terhadap ujian, wat taslimu, dan menerima kepada seluruh ketetapan Allah, seluruh takdir Allah. Inilah bukti kalau ucapan kita itu benar. Itu kata Sayyidi Syekh Abdul Qadir Jailani. Jadi, ini semuanya kita harus ngaca ke diri kita. Benar nggak ucapan kita la ilaha illallah? Udah ngelaksanain perintah Allah? Alhamdulillah. Udah semuanya atau masih sebagian? Nah, jangan pala pilih. Kalau yang belum diwajibin itu belum wajib. Kayak haji itu kan perintah Allah. Cuman karena kita belum mampu, belum wajib. Itu mah jangan kita omongin lah. Suruh zakat 2,5%. Apa yang mau dizakatin? Makan aja susah. Itu mah jangan pakai dipikirin. Yang kita sudah diwajibkan, sudah disunnahkan, sudah diperintahkan, dan kondisi kita mampu. Nah itu mulai kita list, Pak. Mana yang sudah dilaksanakan, contreng alhamdulillah, mana yang belum. Jangan pala pilih, jangan yang enak-enak melulu. Laksanain semua perintah Allah, jauhkan semua larangan Allah. Jauhin. Wasabru alal afat. Nah tandanya juga, atau bukti kalau omongan kita ini benar la ilaha illallah, bahwa kita bisa sabar dari segala ujian. Sabar. Sabar apa ya? Arti kasarnya enggak teriak, enggak ngegerutu, enggak ngedumel. Itu sabar, Pak. Sedih? Iya sedih. Merengut? Ya merengut lah, orang kagak punya duit, mana kagak merengut. Merengut, normal. Merengut, sedih, nangis. Kan gitu. Itu manusiawi, Pak. Itu manusiawi. Cuman hatinya itu nggak teriak. Hatinya nggak jerit. Hatinya nggak ngedumel. Hatinya nggak ngegerutuh. Itu namanya sabar. Nah kalau itu ditingkatkan lagi dengan dia bisa tersenyum, Masya Allah, Allah lagi sayang sama saya nih, makanya saya dikasih kayak gini. Oh itu ridho, Pak. Levelnya langsung buat naik. Nah kalau kita bisa sabar,
dari setiap ujian yang Allah berikan ke kita, ini adalah salah satu tanda kalau omongan kita, ucapan kita, la ilaha illallah itu benar. Yang terakhir, wa taslimu ilal qadar. Bisa menerima dengan segala ketentuan, dengan takdir. Kita diciptakan jadi manusia yang gak begitu ganteng menurut ukuran standar. Udah begitu susah. Iya, itu takdir bukan? Kita ini hidup di dunia bukan pilihan, Pak. Kita, Kang Udin lahir dengan wajah seperti musuhnya Ip Man. Itu bukan pilihan, Pak. Ya, kayak musuhnya Ip Man kan, Kang Udin itu. Makanya saya gedeg aja sama Kang Udin. Bang Imam lahir jebrosan tinggi. Emang pilihan, Pak? Nggak ada. Semuanya ini kita kayak begini, nerima. Dan bukan hanya saat ketentuan tersebut ada pada kita, juga kita bisa menerima ketentuan Allah buat orang lain. Tuh ngapa sih orang potongannya jelek begitu, duitnya banyak banget? Dan nerima lah, Pak. Tuh orang potongannya jelek begitu, bininya cakep banget. Dan nerima, Pak. Jangan pakai kenapa bukan gua ya, itu nggak nerima, Pak, namanya. Benar gak? Taslim ilal qadar, menerima. Makanya rukun iman yang ke-6 itu wabil qadari khairihi wa syarrihi. Allah ciptakan kita jelek misalkan. Ya udah nerima jelek. Dan Allah nggak bakal salah, kali Allah lupa, kali Allah silap, Allah khilaf, Allah keliru. Enggak. Kita misalkan, mohon maaf bukannya jelek gimana. Kita diciptakan jelek memang udah keinginan Allah. Pastinya dari keinginan Allah ini lah hikmatun, ada satu hikmah yang Allah sembunyikan. Dan itu pastinya terbaik buat dunia dan akhirat kita. Orang punya wajah jelek, kondisi miskin, kagak punya duit, itu bisa saja memasukkan dan meninggikan derajat dia kelak nanti di akhirat, di surganya Allah. Ya loh. Makanya kalau yang susah, sabar aja, sabar. Terima. Nah begitu juga orang lain, ya Allah nih orang udah ganteng banget, duitnya banyak, bininya cakep, rumahnya gede, usahanya maju, sama orang dipuji-puji, baik, lah terima. Jangan pakai ngomong, gak mau sambur geledek ya. Ya Allah, itu tanda kalau kita nggak nerima, Pak, sama takdir Allah. Takdir itu ketentuan Allah, Pak. Ada yang bentuknya baik ke kita, ada yang bentuknya kurang baik di mata kita. Tapi menurut Allah saat itu sudah menjadi ketetapan Allah, takdir, ketentuan Allah itu pasti baik. Ingetin itu, Pak. Ya Allah, dia diciptain pinter amat, ya udah pinter, macem-macem. Terima, itu ketentuan Allah buat dia. Nah kita diciptakannya bodoh. Ya terima, Pak, bodoh udah. Nah cuman ada sesuatu yang di situ Allah serahkan dan itu kita bisa merubah. Kayak pinter dan bodoh, alim dan bodoh. Kalau itu pilihan, Pak. Jangan bilang ini takdir Allah. Jangan. Karena dikasih pilihan, kamu mau pinter apa mau bodoh? Oi. Nah, berarti kalau mau pinter belajar gitu. Kalau itu pilihan, kalau itu ya masuknya semuanya takdir Allah, tapi itu yang istilahnya bentuknya sebuah pilihan. Ada yang takdir itu yang nggak ada pilihan buat kita. Lahir hidung pesek. Ya bagaimana, Pak? Lahir hitam, lahir dari emak bapak yang melarat. Mau pilihan itu kagak lah, Pak. Kalau mau milih mah, ya Allah, keluarkan saya dari presiden, jadi anak kaya kita. Nah itu, makanya pentingnya 4 tanda. Kita laksanakan perintah Allah. Yang kedua, kita jauhkan segala larangan. Yang ketiga, kita sabar.
Artinya apa? Hati kita ya enggak ngejerit, enggak ngegerutu, enggak ngedumel. Muka kelihatan sedih, muka kelihatan tidak baik, itu manusiawi. Normal, kan begitu. Tapi hati kita tidak jerit. Gitu. Nah, makanya diakhiri dengan apa? Nerima takdir. Nerima takdir ketetapan Allah. Taslim. Salamna ya Rabb, kami terima. Anda Pak mau pergi mana kayak terserah engkau, yang penting kau redo. Itu aja, titik. Selanjutnya, wa iza amilta hazihil amala ma tuqbala ay ma tuqbila minka illa bil ikhlas lil haqqi azza wa jalla. Wala yuqbalu qaulun bila amalin wala amalun bila ikhlasin wa isabatil sunnah. Nah, ini kata Sayyidi Syekh Abdul Qadir Jailani, kalau kau bisa laksanakan ini, kita laksanakan perintah Allah semuanya, alhamdulillah. Kurang lebihnya sudah kita laksanakan, Begitu juga kalau kita sudah jauhkan segala larangan Allah. Yang zina, yang mencuri, yang nyolong, yang korupsi, kita udah tinggalin. Bohong sama orang udah kita tinggalin, tapi bohong sama bini masih terus saja. Apaan itu begitu, Pak? Jangan suka bohong, Pak, sama bini, makanya. Ustaz, kayak orang nggak pernah bohong, saya nggak pernah bohong, Pak. Kalaupun saya bohong, dia nggak diomelin sama Allah. Iya, Pak. Loh, kok nggak diomelin? Nggak diomelin, Pak. Ada boleh bohong, Pak. 2, untuk mengislah orang. 1, untuk mengislah orang. 2, kalau kita punya istri lebih dari 2. Lebih dari 1. Itu boleh bohong. Masa kita keramas, kita bilang sama istri pertama, Pak? Ya, kagak boleh lah. Lu mau mandi ya? Enggak kan gitu. Makanya, kalau nggak percaya ntar kita bahas malam Kamis besok, Pak. Ini Kang, ini Kang, potong yang begini, yang sini. Kalau bini anak ngeliat pasti ribut lah. Paham nggak kira-kira? Jadi kalau udah kita laksanain semuanya, Pak, perintah Allah, kita udah jauhkan larangan Allah. Jauhkan semuanya, Pak. Ya kita nipak semuanya bentuk larangan Allah. Semuanya udah kita laksanakan. Wasabru, dan kemudian sudah kita sabar. Juga begitu kita menerima segala ketentuan Allah. Itu kata Sayyidi Syekh Abdul Qadir Jailani, ma tuqbalu minka ay ma tuqbila minka. Ya, atau ma tuqbalu minka, enggak akan diterima dari kamu semua itu kecuali dengan ikhlas karena Allah. Tuh. Udah rajin banget sholat, sunnah, wajib, sedekah, wajib, yang sunnah apa aja udah dilaksanain, tapi kagak ikhlas, nggak diterima juga sama Allah. Nah, kalau ini mas sepakat, Pak. Udah ninggalin segala yang diharamin, kagak bohong, kagak zina, kagak nyuri, kagak korupsi, kagak macem-macem, pokoknya yang haram ditinggalin. Tapi ngelakuinnya semuanya karena pencitraan, karena pengen di alam, gitu kan, karena ya tujuannya dunia, bukan untuk Allah. Itu nggak diterima. Begitu juga sabar. Ya, kalau sabar kita, Pak, saat kita neken gejolak jiwa ini, tujuannya memang bukan meraih ridho Allah, itu bukan ikhlas, Pak. Ya gue sabarin, emang udah kejadiannya kayak begini, mau diapain lagi? Ya enggak, Pak. Nah, kamu nggak punya tujuan sabarnya. Maka pada saat kita menekan segala gejolak yang mempengaruhi kesabaran kita, di situ kita harus ada tujuan kita. Kenapa kamu lakukan ini? Ya aku lakukan ini biar Allah ridho, titik, itu ikhlas. Tapi kalau memang di situ kagak ada tujuan apa-apa, Pak, nggak ikhlas, nggak apa, yang mau udah terjadi, santai aja. Ada istrinya meninggal. Kok nggak sedih banget? Ya sabar dong. Tapi artinya apa? Ya emang udah biasa. Ntar ya siapapun mati gitu kan, misalkan gitu. Tapi nggak ada tujuannya buat meraih ridho Allah, bukan ikhlas. Nah begitu juga menerima segala ketetapan Allah. Karena orang ada yang bisa menerima karena kebiasaan dia menerima, tapi dia sebenarnya nggak ada tujuannya buat meraih ridho Allah. Artinya apa? Ya gue nangis atau enggak juga biasa aja. Karena ada orang yang kuat kayak begitu. Tapi nggak ada tujuannya buat meraih ridho Allah. Ini bukan ikhlas, Pak. Begitu juga pada saat kita menerima tentang ketetapan Allah. Nah maka inilah pentingnya ikhlas. Saya ulangi, kita ulangi dalam
kajian kita, pengajian kita. Ikhlas itu adalah menunjukkan satu amal atau memperuntukkan satu amal hanya untuk Allah. Tidak untuk tujuan lain. Titik dah. Bapak-bapak ngaji ngapain? Ya, dah biar Allah ridho, jalanin kewajiban. Biar kita paham ilmu agama. Titik udah. Apa sholat ngapain? Ya biar Allah sayang sama saya. Titik dah. Itu ikhlas. Bapak ngapain sedekah? Biar nyari muka sama Allah. Titik. Itu ikhlas. Bapak rajin banget sedekah. Biar nanti kalau saya susah, keluarga saya susah di mana-mana, ada yang nolong. Nah, itu mah bukan ikhlas, Pak. Tapi ngarep pahala dunia. Biar perbuatan kita ini dibalas sama, ya enggak, satu ketika dalam kehidupan dunia. Itu mah kagak ikhlas, Pak. Yang ikhlas bagaimana? Biar Allah ridho, biar nanti Allah balasnya di akhirat. Itu ikhlas. Ini yang susah. Bapak sedekah, buat apaan? Bapak sholat, semuanya. Maka semuanya itu nggak akan diterima kecuali dengan ikhlas kepada Allah. Wala yuqbalu qaulun. Ucapan itu nggak akan bisa diterima kecuali bisa dibuktikan dengan amal. Wala amalun, dan juga tidak akan diterima satu amal tersebut illa bila ikhlasin, kecuali dengan ikhlas. Tanpa ikhlas, ya, wala yuqbalu amalun illa bi ikhlas, dan tidak diterima amal tersebut kecuali dengan ikhlas dan cocok atau sesuai dengan ajaran. Oh. Ikhlas banget sembahyang karena Allah. Tapi sembahyangnya kagak bener, kagak sesuai yang dicontohin sama Nabi, kagak diterima juga sama Allah. Itu makanya kita penting, Pak, belajar ilmu itu untuk memperbaiki ibadah itu. Karena syarat yang disyaratkan Allah dan Rasulnya yang sampai kepada kita lewat ulama-ulama. Kalau kita menginginkan amal kita diterima, yang pertama, ikhlas karena Allah. Yang kedua, pelaksanaan amal tersebut itu harus sesuai dengan yang dicontohkan Rasul. Atau yang sesuai dengan keinginan Allah. Bagaimana yang sesuai dengan keinginan Allah? Yang sesuai dengan keinginan Allah adalah yang dicontohin Nabi. Tawaf di Ka'bah pakai 8, 16. Ngapa? Tawaf ngikutin Rasulnya 7, tambahannya ngikutin guru. Kenapa? Nyari berkah. Nggak bakal diterima, Pak. Semuanya ibadah. Maka sembahyang jangan suka ngarang-ngarang, Pak. Ikutin aja udah imam. Ikutin aja udah yang diajarin sama guru. Allahu Akbar. Itu kalau ada yang begini, itu mau pikir Pak urusannya. Mau dia sedekap kayak, mau dia begini kayak, aman-aman aja. Yang penting maghrib 3. Rukunya keson. No, begitu aja udah. Maka ucapan gak akan diterima kecuali dengan dibuktikan amal. Amal gak akan diterima kecuali dengan ikhlas dan cocok sama ajaran. Oh. Terus apa? Wasau al-fuqara bi syai'in min amwalikum. Setelah itu apa? Ya, berbagilah, hiburlah, senenginlah orang-orang miskin dengan sebagian dari harta-harta kalian. Tuh. Berbagi. Hibur orang-orang miskin, Pak. Bikin ketawa orang miskin, bikin girang orang miskin. Allah akan girangin dia nanti di akhirat. Orang-orang pada sumpah, Pak. Pada ketakutan, yauma yafirrul mar'u min akhi. Orang semuanya kabur dari saudaranya, emaknya, bapaknya. Saat manusia semuanya wajahnya ketakutan karena hatinya benar-benar takut. Orang yang sering nyenengin saudaranya, orang-orang miskin di dunia, saudara-saudara muslimnya di dunia, saat itu Allah akan senangkan dia. Ini bukan bicara sorga, Pak. Kalau sorga udah pasti enak semuanya. Ini bicara di mahsyar. Ini bicara di kuburan. Ini bicara di kuburan, ini bicara saat dibangkitkan dari kubur, ini bicara di mahsyar, Pak. Ya kalau di surga mah, Pak, jangan pakai bilang nanti Allah akan berikan kegembiraan. Udah pasti bahagia kalau di surga.
Makanya kenapa bahasa Allah man satara aiban aiman satara li akhihi aibahu aiman satara aiba akhihil muslim. Siapa orang yang nutupin aib saudaranya, satarallahu uyubahu yaumal qiyamah. Ini mau udah bukan di sorga apa? Bukan, belum di sorga. Sorga mau udah pasti ditutupin Pak. Kalau sorga mau udah kagak ada. Dibuka aib sama Allah, enggak. Karena surga itu tempatnya keindahan, tempatnya kebahagiaan. Kapan itu akan berlaku? Di padang mahsyar Pak. Kalaulah Allah akan malukan kita, di situ Allah akan malui. Nah maka orang yang punya mental sering buka aib orang saudaranya muslim, maka nanti Pak Allah akan buka aibnya dan saat itu seluruh manusia yang lihat kejelekan dia. Sama Pak, yang suka bikin girang orang-orang miskin saudara-saudaranya di dunia dengan dia memberikan sebagian yang Allah berikan kepadanya dari hartanya, dari apa yang Allah bagi, maka Allah akan girangkan dia di tengah orang itu semuanya pada susah. Maka ayo Pak bikin senang orang miskin. Jangan bikin senang orang kaya melulu dengan ngomong bohong di depan orang kaya. Kan begitu Pak kerjaan kita kalau depan orang kaya, bohong. Kagak enak kalau kita bilang enak, karena kalau kita bilang kagak enak kagak dibagi duit. Munafik kan. Disenangin itu nanti Pak. Makanya kan sab'atun yudhilluhumullahu yauma la zilla illa zillu. 7 golongan yang kelak nanti akan Allah naungin. Di naungan Allah dan tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Maknanya apa Pak dinaungin? Terjemahkan dah secara bebas kalau dinaungin itu bagaimana? Ada tempat panas, kemudian kita dipayungin. Itu kan arti yang paling pendek Pak. Benar gak? Nah sekarang itu kan naungan payung makhluk ini yang naungin naungannya Allah. Maka kalau kita bilang itu lebih indah, lebih hangat, lebih indah, lebih dingin, lebih sejuk daripada ruangan VIP, itu boleh secara hukum. Ya kenapa? Yang naungin Allah dan naungannya naungan Allah. Siapa mereka yang dinaungi Allah kelak nanti? Adalah apa? Orang yang memberikan sedekah tangan kanannya, kirinya nggak tahu. Ikhlas karena Allah. Nah ini maka kesempatan buat kita nih Pak. Saudara kita yang di Gaza tahu nggak kalau kita nyumbang? Tahu nggak? Tahu nggak kalau itu Ustadz Rusmin yang ngasih? Nggak tahu, nggak kenal sama sekali. Lah Ustadz Rusmin ngapain sih nyumbang buat Gaza? Nggak ada Ustadz, saya mau nyari ridho Allah aja. Dia mah kagak kenal. Nggak kali kita berharap mereka terima kasih sama kita. Nggak kali suatu ketika kita disut nih orang-orang yang bantu. Enggak, bahkan kita ngilang. Orang yang seperti itulah yang kelak nanti akan dinaungkan oleh Allah. Yang tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Maknanya apa? Itu di hari kiamat Pak. Di mana matahari dalam satu riwayat Allah letakkan 1 jengkal di atas kepala kita. Matahari bermil-mil saja, jam 12 nggak kuat kita berdiri Pak di tengah lapangan. Bagaimana kalau matahari itu diletakkan 1 jengkal di atas mata kita? Maka dalam satu riwayat keringat kita sendiri akan menenggelamkan kita. Saking panasnya, saking lamanya. Udah lama tapi kita mah di naungan Allah. Panas nggak? Lama nggak? Nah, makanya di sana tuh ada yang lamanya 500 tahun, nah, ada yang 1000 tahun, ada yang nggak ngerasa lama. Ya kan keterangannya katanya 500 tahun lah. Iya 500 tahun kuasa nggak kalau Allah berikan perasa terhadap hambanya itu seakan-akan dia baru 2 menit. Puasa enggak? Lah itu udah dibuktiin oleh Ashabul Kahfi Pak. Tanya Ashabul Kahfi, emang lu berapa hari sih tidur? Ya paling sehari. Kamu labista? Yauman au ba'da yaum. Ya setengah hari lah, 1 hari setengah hari. Ashabul Kahfi saat ditanya, kamu labitum, kamu tuh tinggal berapa di gua ini? Ya yauman au ba'da yaum. Karena Allah terangin dalam Al-Quran. Ya paling setengah hari, 1 hari lah. Padahal berapa? 309 tahun. Berarti nanti di hari kiamat, di padang mahsyar, ada yang Allah, ketetapan memang nggak berubah Pak, tetap 500 tahun. Atau 1000 tahun. Nggak berubah. Tapi ada hamba-hambanya yang dikasih rasanya lama, ada hamba-hambanya yang dikasih cepat. Ya elah baru ngulet dikit, tahu-tahu blok udah nyebrang.
Baru ngulet dikit udah digiring ke timbangan. Timbangan baru tiba ngomong begini-begini, lah udah langsung ya dikasih minum haud kan begitu. Habis itu ke timbangan, gak lama-lama nyebrang, tahu-tahu udah di samping kanan kita ada bidadari, jangan bidadara, mau ngapain? Bidadari udah begini aman, gitu kan. Kali ada yang nanya, bini lu mana? Bodoh amat. Lah udah seneng. Tuh, bener Pak, amin. Dikabul doa kita, amin ya Allah. Azan. Makanya serem nggak kalau Rasulullah lagi nerangin di padang mahsyar semuanya telanjang, di padang mahsyar luar biasa. Nah, makanya dikasih pilihan, mau nggak dinaungin Allah? Mau, ya jadilah satu dari 7 tersebut. 7 apa sih, Sat? Buka aja di Google. Kalau itu mau bener Pak, buka aja di Google. Apa yang 7 itu? PR Pak. Oh iya, kalau begitu saya mau begitu. Ya udah, lakukan itu. Tangan kita ngasih, ya, kiri nggak tahu. Ya saat yang orang susah kagak bisa sedekah, ya udah nangis aja sama dosa, nangis aja takut sama Allah. Bisa nggak nangis karena takut sama Allah? Sembayang malam Pak, 1 rakaat kayak paling dikit, 3 sembayang, di sujud atau setelah sholat, ya Allah terus. Kalau nggak bisa nangis, patabakau, pora-pora nangis sampai itu benar-benar nangis karena kita takut sama Allah. Ainun, mata yang keluar air mata, damat keluar air mata, min khosyatillah, karena takut kepada Allah, itu salah satunya yang akan bisa mendapatkan naungan Allah. Bu, kalau dapat naungan Allah, Ustaz Rusmin, gak berasa kita. Bang Allah, gak berasa. Kata orang, lama amat 500 tahun. Ya iya, lu mah lama, lu orang di lapangan bola. Lah gue mau bentar banget. Kenapa bentar? Ya orang di masjid. Bener gak? Nah di sini disediain teh, disediain kue. Bener gak? Lemana berasa. Kita dikondisikan sama Allah di satu tempat yang kita itu walaupun lama tapi ngerasanya sebentar. Nah ayo Pak, ini kesempatan masih Allah buka ke kita. Kenapa? Karena kita masih di dunia. Ambil itu biar kagak melarat, biar kagak susah. Ini di dunia udah kagak mau dengar kata ulama, udah nggak mau dengar kata agama, udah nggak mau dengar kata ulama, bodoh amat, gua penting, nggak selesai. Aib orang dibuka, orang dijatuhin, semuanya begitulah. Ya nanti di sono ya, kagak ada enaknya dia. Udah susah, aib dibuka, udah susah digetokin sama badan sendiri, udah susah jalan. Aduh, nauzubillahimin zalik. Lah untuk hamba-hambanya mah nggak bakal dibiarkan karena kata-kata la khaufun alaihim walahum yahzanun. Ini janji siapa? Ini bukan buat di dunia doang, Pak, Ibu, Bu, tapi buat proses-proses yang amat menakutkan untuk hamba-hamba Allah tidak akan diberikan rasa itu semuanya. Takut dan sedih. Aman. Pas bangkit dari kubur, lah gue mau kemana? Pastinya gue ke Tuhan gue. Kata Allah, iyalah, lalu mah hamba gue emang dari dunia lu ngakuin gue. Sini lu sama gue. Lah kelar nggak? Ya, lah coba kalau yang Tuhannya bukan Allah. Bangun, mana ya Tuhan gue? Oh no, kayak di sono no, jabatan no sono. Hai Tuhanku, tahu-tahu kagak ada. Fata Morgana. Ke duit, mau nih Tuhan gue nih. Ke patung, nih kagak. Udah, selesai. Allah kagak mau nerima. Allah udah ngelupain, dilepas sama Allah. Kemana kira-kira? 500 tahun dia ngerasain Pak diazab sama Allah di mahsyar sebelum Allah masukkan ke neraka. Nauzubillahimin. Ya mudah-mudahan Allah selamatkan kita. Perjuangan kita buat Gaza masih terus. Doa kita buat mereka yang lemah, para mujahidin terus. Doa kita buat seluruh umat muslim, mukmin. Mudah-mudahan Allah istiqomahkan, tegarkan, yang terus membantu perjuangan saudara-saudara kita di Gaza. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil